Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Oke, sahabat tangguh. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang resiliensi. Nah, dalam channel 10 menit menuju tangguh bencana kali ini, kita akan bahas tentang apa itu resiliensi. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar kata-kata itu, tapi sebenarnya apa sih resiliensi itu? Nah, sahabat tangguh, apa yang dimaksud dengan resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan seseorang atau komunitas untuk bangkit kembali beradaptasi setelah menghadapi kesulitan atau bencana. Nah, itu dia. Jadi ini bukan hanya sekedar tentang cara bertahan hidup, tapi juga bagaimana kita bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat setelah menghadapi bencana. Nah, atau gini, sahabat tangguh, bayangkan sebuah pohon yang menghadapi badai besar. Pohon yang resiliensinya sangat tinggi mungkin akan patah beberapa dahannya, tapi akarnya tegak lurus dan pohon itu bisa tumbuh kembali menjadi lebih besar. Nah, sama halnya dengan manusia dan komunitas atau masyarakat. Resiliensi membantu kita untuk tetap berdiri meski telah menghadapi bencana. Gambaran tentang resiliensi. Nah, sahabat tangguh, apa saja sih aspek-aspek resiliensi? Nah, resiliensi tidak hanya berlaku untuk satu aspek kehidupan saja. Ada beberapa aspek resiliensi yang perlu kita ketahui. Pertama, ada namanya resiliensi individu, yaitu kemampuan pribadi untuk mengatasi stres dan tekanan. Ini termasuk kemampuan mengelola emosi, berpikiran positif, dan memiliki jaringan dukungan yang kuat. Contoh sederhana, dalam sebuah bencana sering terjadi kita kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan salah satu keluarga atau orang yang kita cintai. Nah, orang yang resiliensinya kuat atau tinggi, dia tidak akan berlama-lama meratapi bencana itu, tapi dia segera memulihkan diri dan bangkit memulai kehidupan baru. Nah, itu mungkin gambaran tentang resiliensi individu. Nah, yang kedua adalah tentang resiliensi komunitas. Bagaimana sebuah komunitas bisa bersama-sama untuk bangkit dan pulih dalam menghadapi bencana, meningkatkan kerjasama, solidaritas, dan sistem pendukung yang baik. Nah, yang ketiga itu ada namanya resiliensi ekonomi, yaitu kemampuan ekonomi atau bisnis untuk bertahan dan pulih setelah bencana. Ini termasuk diversifikasi sumber pendapatan dan perencanaan keuangan yang mungkin jauh lebih baik. Yang ketiga ada namanya resiliensi ekosistem. Nah, bagaimana alam dan lingkungan bisa pulih dari gangguan atau kerusakan pasca bencana. Sahabat tangguh, resiliensi itu penting karena dalam hidup kita tidak bisa menghindari masalah atau bencana. Namun dengan resiliensi kita bisa memastikan bahwa kita siap menghadapi tantangan tersebut dan bahkan bisa belajar serta berkembang dari pengalaman pasca bencana. Nah, kalau kita bicara dalam konteks perubahan iklim, misalnya resiliensi penting untuk membantu komunitas atau individu menghadapi perubahan cuaca ekstrim saat ini, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Nah, dengan resiliensi kita bisa mengurangi dampak negatif dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Oke, sahabat tangguh, lalu bagaimana cara kita bisa meningkatkan resiliensi? Kita akan bahas. Pertama adalah bangun jaringan dan dukungan. Jaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan atau komunitas. Karena dukungan sosial sangat penting untuk menghadapi tantangan pasca bencana. Yang kedua adalah lakukan latihan pikiran positif. Cobalah untuk selalu berpikir positif dan fokus pada solusi. Jangan fokus pada masalah. Itu penting dalam menghadapi bencana. Yang ketiga adalah perkuat diri sendiri.
Caranya adalah pelajari keterampilan baru, tingkatkan kemampuan diri, dan jaga kesehatan mental dan fisik. Nah, yang kelima adalah siapkan rencana cadangan. Nah, ini mungkin berkaitan dengan bagaimana kita mengenal potensi bencana dan mempersiapkan diri kita dalam menghadapi bencana. Yang ketiga adalah belajar dari pengalaman. Evaluasi setiap pengalaman yang sulit dan ambillah pembelajaran darinya untuk menjadi lebih tangguh di masa depan. Sahabat tangguh, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang apa itu resiliensi. Semoga kita bisa memahami pentingnya dan bagaimana kita bisa mengembangkan resiliensi dalam hidup kita, terutama dalam menghadapi bencana. Insya Allah dalam konten berikutnya kita akan mengangkat lebih detail dan implementasi tentang bagaimana membangun resiliensi dalam masyarakat dalam menghadapi bencana. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kalian merasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Salam tangguh untuk Indonesia tangguh bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.